ODSK, Cep Sehan atau FAB HR. Halo masyarakat, kembali lagi di channel Calon Wakil Rakyat, channel calon pemimpin di masa yang akan datang. Senang sekali ATM boleh kembali lagi untuk masyarakat sekalian. Dan di video sebelumnya kita sudah membahas para kandidat yang akan maju sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Manado di Pilkada 9 Desember nanti. Dan di video kali ini secara khusus atau secara spesial kita akan membahas para kandidat atau para calon yang akan maju di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Calon gubernur dan wakil gubernur kali ini goros-goros sama. Jadi, mohon mesti pilih baik-baik, jangan sampai salah pilih karena sodorang-dorang inilah yang akan jadi penentu perkembangan Sulawesi Utara. Dalam pilgub kali ini ada 3 orang bupati dan 1 pasang petahana yang akan bertarung. Kira-kira siapa yang bisa menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di provinsi ini? ODSK. ODSK merupakan singkatan dari Oli Dondo Kambe dan Stephen Kando. Oli Dondo Kambe sendiri merupakan gubernur Provinsi Sulawesi Utara saat ini. Beliau begitu dikenal di Provinsi Sulawesi Utara ini, ya iyalah. Maksudnya, beliau sudah dikenal sejak lama di Provinsi Sulawesi Utara ini. Sejak 2009, ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, Dapil Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian terpilih, melenggang ke Senayan dan menjadi anggota DPR RI periode 2009 hingga 2014. Pada tahun 2014, ia kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dan mendapat dukungan oleh masyarakat Sulawesi Utara sebanyak 237.000 suara. Bukan hanya itu, di Musyawarah Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Bali pada tahun 2015 menjadikan ia sebagai bendahara umum PDI Perjuangan. Bukan hanya itu, beliau juga merupakan Ketua PDI Perjuangan DPD Sulawesi Utara. Stephen Kando merupakan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2004 hingga 2014. Selama 1 dekade, ia menjadi anggota DPRD Sulawesi Utara. Dan pada tahun 2014, ia terpilih menjadi Ketua DPRD Sulawesi Utara karena mendapatkan suara terbanyak. Baru 1 tahun menjabat, ia sudah diajak untuk mendampingi Bapak Oli Dondo Kambe untuk mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Utara periode 2015 hingga 2020. Di luar pemerintahan, Stephen Kando merupakan bendahara KONI Sulawesi Utara, Wakil Ketua PDI Perjuangan Sulawesi Utara, Penasehat Ikatan Motor Indonesia Sulawesi Utara, dan ia juga merupakan Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Selama 5 tahun, ODSK memimpin Sulawesi Utara. Banyak yang mereka sudah buat, dari jalan tol, penerbangan internasional, hingga menjadikan Sulawesi Utara sebagai provinsi pariwisata dunia. Mereka berdua kembali memutuskan untuk maju bertarung di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Utara di tahun 2020 ini. Apakah keputusan mereka tepat dan bisa melanjutkan pekerjaan mereka di Provinsi Sulawesi Utara ini? Cep Sehan, pasangan dengan jargon Sulut Bangkit ini merupakan pasangan duet bupati yang ada di kabupaten di Sulawesi Utara ini.
Kristiani Eugenia Paruntu merupakan Bupati Minahasa Selatan dari tahun 2010 hingga 2020. Putri dari mantan Rektor Unsrat ini juga merupakan Ketua Partai Golkar Sulawesi Utara. Anaknya juga, Adrian Paruntu, merupakan anggota DPR RI Dapil Sulawesi Utara, fraksi Partai Golkar periode 2019-2024. Di luar pemerintahan, Teti Paruntu aktif di organisasi kepemudaan, di Organisasi Kongres Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Sehan Lanjar merupakan Bupati Bolaang Mongondo Timur yang juga dari tahun 2010 hingga 2020. Beliau juga pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Gorontalo dan beliau juga merupakan Ketua Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Beliau juga dikenal dengan Bupati Sensasional karena baru-baru ini beliau mengeritik Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan bantuan langsung tunainya yang menurut beliau dianggap menyusahkan atau bikin ribet masyarakat atau rakyatnya di Bolaang Mongondo Timur. Beliau juga merupakan bupati yang mempunyai sifat atau jiwa atau gaya kepemimpinan yang humoris. Apakah pasangan duet bupati ini bisa menjadikan mereka menjadi orang nomor 1 dan orang nomor 2 di provinsi ini? Pasangan Foni Anaka Panambunan dan Henry Runtuwene merupakan pasangan yang diusung oleh Partai Nasional Demokrat. Foni Anaka Panambunan merupakan Bupati Minahasa Utara yang fenomenal, bahkan sensasional. Beliau pernah menjadi Bupati Minahasa Utara di tahun 2005 hingga 2008. Hanya 3 tahun waktu itu, ia kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Minahasa Utara di tahun 2015, kemudian terpilih hingga 2020. Beliau juga merupakan Bupati yang sangat dicintai oleh masyarakat Minahasa Utara karena sifatnya yang senang berbagi-bagi kasih. Beliau juga pernah menjadi Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Utara, hingga kini menjadi kader Partai Nasional Demokrat. Henry Runtuwene merupakan pendeta di Sinode Gemim. Beliau pernah melayani di beberapa jemaat. Beliau pernah melayani di Jemaat Kanaan Karoa, pernah melayani di Jemaat Immanuel Rumoong Atas II, pernah melayani di Jemaat Sion Lobu, dan terakhir melayani di Jemaat Batu Barat. Bukan hanya itu, di tahun 2014 hingga 2018, ia dipercayakan menjadi Sekretaris Umum DPMS Sinode Gemim. Bukan hanya itu, beliau juga merupakan dosen di Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Apakah pasangan Bupati Minahasa Utara dan Pendeta Henry Runtuwene ini mampu bertarung di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Utara bulan Desember nanti? Apakah pasangan ini bisa diberkati untuk menjadi berkat? Jadi jangan lupa, tanggal 9 Desember 2020 nanti merupakan pilkada serentak di seluruh Indonesia ini. Dan mari orang objektif memilih pemimpin di Sulawesi Utara ini, karena sodorang-dorang inilah yang akan menjadi penentu masa depan Sulawesi Utara yang lebih baik. Dan jangan lupa saling menghormati pasangan calon lain. Berbeda pilihan itu wajar. Dan mari orang ciptakan pilkada yang aman dan damai, karena Provinsi Sulawesi Utara dikenal dengan Provinsi Torang Samua Basudara, Torang Samua Ciptaan Tuhan. Jadi mari orang laksanakan pilkada aman dan damai untuk masa depan Sulawesi Utara yang lebih cerah dan lebih baik lagi. ATM, calon wakil rakyat.